Merekrut orang pun saya bukan nyari sales yang awalnya itu orang udah punya pengalaman di sales. Saya ngambil orang dari kampung, saya ajarin supaya dia kerja gitu. Saya ajarin dari nol, saya dikasih cara belajar di keliling, gimana cara jualan roti. Alhamdulillah pada jadi. Berapa ini menit? Ya standarnya 15 menit. Ya. Ini udah jadi, tinggal cetak. Mas, ini proses apa, Mas? Proses pembagian nih, ngeprekan, ngepres, ya ngepres. Oh, biar ini ya biar sama gitu ya, sama rata ya. Dibagi-bagi. Oh, dibagi. Suhunya itu kalau normal ya 150 untuk api atas, 200 untuk api bawah. Oh, api bawah. Ini api bawah ini. Ya, api bawah ini, api atas ini. Ini api atas. Ini termokontrolnya kan belum normal. Dan normal kan dia turun sendiri dia. Oh, turun sendiri ya. Oh iya. Oh gitu. Ini mesin opernya ada berapa, Mas? Ada ada 6 deck. Satu decknya 2 loyang. Satu mesin ada 6. Satu deck, ini satu deck. Ini satu deck ya. 2 loyang. 2 loyang. Ini 3 deck tuh 2, 3. Itu 3 dari 6. Oh, 6 ya. 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhtas Azizi. Panggilan saya Aziz, umur saya 36 tahun. Saya sebagai owner Zanjabi Bakery yang berketepatan di Dusun Kosambi 2 Timur, Kelurahan Duren, Kecamatan Kelari, Kabupaten Kerawang, Jawa Barat. Perjalanan membangun Zanjabi Bakery itu gimana, Pak Aziz? Ya, maaf aja ya, namanya juga orang pertama merintis. Itu kesah, keluhnya itu penuh perjuangan. Awal-awal kita itu dulu sebagai sales ngikut orang di daerah Bekasi selama 3 tahun. Cuman akhir-akhirnya saya dapat inovasi atau ada yang memberikan semangat pada saya. Ngapain kamu harus ngikutin orang? Ayo kita di garis sendiri. Saya ngomong sama teman saya, loh kok bisa, saya nggak punya modal, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, yang penting hiroh kamu, kesemangatan kamu, sungguh-sungguh. Kata orang itu jada wajada, suatu saat bisa. Akhirnya dengan pertolongan Allah ada orang yang memberikan modal saya, Pak. 30 juta awal-awal. Dari angka 30 juta itu saya gunakan buat beli alat dan modal bahan baku sekitarnya itu 19 juta. Itu pada tahun 2018. Mesinnya gimana itu? Sendiri atau udah ada karyawan? Itu Masya Allah, Mas. Itu jadi dulunya itu saya itu yang bikin istri. Jadi setelah saya tahu resep, istri sudah bikin, ya kan, saya jualan. Kan biasa kalau roti kan jualan mulai jam 4 sore ya, atau jam 5. Ya kan, jam 5 pulang jam 11 malam. Paginya kita habis sholat subuh, kita berangkat. Istri saya pagi-pagi ngadon. Setelah itu jam 9 saya pulang keliling, saya yang manggang, Pak. Jadi awal itu di situ saya manggang sendiri. Making sendiri, juga ngisi sendiri, tapi dibantu dengan istri. Kita dulu kan awal-awal kita baru bikin sehari cuma 2 kilo, 4 kilo paling banyak. Oh, sehari 2 kilo. Ya, itu roti manis. Ya? Berarti keliling? Keliling sendiri. Pakai gerobak sendiri? Pakai gerobak sendiri awal. Alhamdulillah ada modal lagi.
ada dari teman saya lagi, kamu udah bisa bikin, alhamdulillah produk, ternyata dikasih modal lagi, nih kasih modal lagi biar bertambah. Itu kan bukan keinginan saya ya, keinginan teman. Dikasih, alhamdulillah saya bisa menggerut orang. Menggerut orang pun saya bukan nyari sales yang awalnya itu orang udah punya pengalaman di sales. Saya ngambil orang dari kampung, saya ajarin supaya dia kerja gitu. Saya ajarin dari nol, saya dikasih cara belajar di keliling, gimana cara jualan roti. Alhamdulillah pada jadi. Tanggapan masyarakat gimana tentang produk dari Bapak sendiri? Alhamdulillah, setelah ada orang di situ kan ada tertera nomor saya, Pak. Di plastiknya itu ada tertera nomor saya pada WA. Pada WA, Mas ini rotinya enak, rotinya di mana gitu kan. Dulu kan saya gitu kan, pada enak. Oh gimana Bu, roti rasa apa? Kan banyak macamnya ya. Wah tawarnya lembut banget. Walaupun belum dapat nama, tapi alhamdulillah orang pada lembut kayak merek roti-roti yang udah punya merek gitu. Itu harus dikembangkan Bang. Lah itulah menggugah kesemangatan saya. Oh gitu. Ada yang WA kayak gitu, Pak. Terus akhirnya saya gitu, wah kata orang kok enak. Saya mulai berani tambah orang sedikit satu gitu kan. Akhirnya adalah saya belajarin orang 4. Apa sih yang membuat Pak Aziz itu punya keinginan kuat untuk sukses jadi pengusaha bakery gitu? Ya gini ya Pak, keinginan saya kan dulu anaknya orang nggak mampu Pak. Saya itu memang dari dulu, dari di sekolahan di pesantren itu, saya itu sampai modok sambil jualan batik. Ngambil kalau di daerah saya Pekalongan ngambil sama tetangga kan boleh gitu kan. Nah, akhirnya gitu, akhirnya saya jualan di situ karena untuk menghidupin saya. Lah setelah itu saya itu tahu orang tua saya itu nggak mampu. Nah gimana saya sebagai anak itu bisa membantu orang tua, itu yang jadi keinginan saya supaya saya sukses, saya bisa menjamin kehidupan orang tua. Walaupun sekarang ya belum sepenuhnya, tapi alhamdulillah setiap bulan saya udah bisa membantu meringankan beban orang tua saya, keluarga adik-adik saya. Orang tua ya, orang tua. Dorongan utama ya untuk kita sukses ya. Ya, keduanya saya juga ingin jadi yang khairunas yang faulinas. Pengen jadi orang itu yang banyak memberikan manfaat pada orang. Jangan selalu mendorotin orang. Itu yang saya inginkan, itu seperti itu. Kesulitan apa menjalankan usaha bakery? Kesulitan dalam menjalankan usaha bakery itu ketika bahan baku naik, Pak. Jadi kita harus tahu, kita harus punya prinsip, kita jangan sampai gimana. Bahannya itu jangan sampai kita curangin. Kalau dalam Islam kan nggak boleh mengurangi timbangan gitu kan. Yeah. Itu yang kadang kita bingung. Kadang gini Pak, saya itu ibarat kata berontak sendiri. Kalau dari segi keuntungan sekarang bahan baku naik gitu kan, mau saya kurangin tapi saya mendolimin papa pembeli. Yeah. Kakak pembeli juga raja ya. Yeah. Nah, jadi kalau saya kurang resep, rasanya ya gimana? Makanya gitu, yang sulit itu ketika kendala di roti itu satu, itu ketika bahan baku naik, apalagi kayak sekarang nggak naik lagi, ganti harga Pak. Ganti harga. Tuh. Oh ya, sekarang produksi udah berapa Pak Aziz? Kalau pas lagi rame bisa 3,5, ya sekitar bal. Terigu sekitar 80 kilo antara manis dengan tawar gitu. Tapi kalau lagi sepi kayak gini ya 50-60 kilo manis dengan tawar. Itu kalau lagi rame itu omset sampai berapa Pak? Pernah sampai berapa? Per bulan apa per hari Pak? Per hari. Karena kan gini Pak, omset kita ya kalau kita karena kan sistemnya komisi pada sales. Kalau setiap harinya itu kalau tergantung ya, kalau sales kadang 12, kadang namanya ini kan bukan PT jadi nggak terkait semua, kadang pas ada yang pulang ada Pak, paling banyak ya 5 juta 4 juta itu paling banyak kayak satu hari pas lagi rame. Kadang ya bisa kalau pas lagi sepi kayak gini 3 juta lah ya, 2 juta sekitar 2 juta atau paling hari ya. Sekarang karyawannya ada berapa Pak? Kalau sekarang karyawan sekitar berarti berapa ya? Berarti orang 16 Pak. 16 ya? 16. Terbagi dalam yang produksi sama yang jualan ya? Ya,
Kalau kategori karyawan itu yang ikut saya itu yang dikatakan karyawan itu yang produksi Pak. Kalau sales freelance. Itu freelance ya? Freelance. Jadi kita bahasa karyawan itu bukan digaji ya. Kalau sales itu memang freelance. Jadi dia setiap hari itu dapat keuntungan sendiri-sendiri. Ya ada yang omsetnya 1 juta, ada yang omsetnya 800, tergantung dengan keuletan para sales gitu. Mungkin ada tips-tips dari Pak Aziz, gimana sih untuk memulai usaha gitu kan? Kalau orang kan kadang, wah saya nggak punya modal, saya minim pengalaman, itu gimana Pak Aziz? Ya kalau tips saya ya, yang pertama adalah niat. Yang pertama adalah niat dengan keteguhan kita, dan juga kita harus berusaha semaksimal mungkin. Kata orang itu jada wajada. Jangan takut telah. Namanya juga orang di dunia itu memang hidupnya harus berusaha, mesti capek. Nah, yang kedua itu yang tips saya. Yang kedua ketika kita jadi pengusaha walaupun kecil-kecilan, itu yang utama jujur dalam produk. Tips saya ini ya. Jadi ketika produk kita dimakan kok orang rasa seneng, rasa artinya enak, insya Allah orang makan kembali lagi. Itu tips saya. Yang ketiga, kita jadi orang jangan ketika udah jadi sukses kita jangan terlalu pelit. Apalagi ada tetangga kita atau gimana, kita harus saling berbagi. Apalagi sama karyawan kita, biasanya kita itu kalau di dalam Sajabis ini adalah ibarat kata selalu ketika ada lagi pas event besar kita mengadakan bonus untuk karyawan yang produksi gitu. Apresiasi ya, iya, untuk karyawan ya. Ada ucapan terima kasih nggak buat orang-orang yang sudah mensupport Pak Aziz dari awal sampai sekarang? Ya tentunya saya berterima kasih sama teman-teman saya ya, khususnya ya banyak ya, mungkin nggak perlu disebut satu sama lain. Kalau disebut mungkin banyak yang tahu, apalagi beliau seorang dosen di Universitas Nahdlatul Ulama Jakarta, dan juga salah satunya beliau, yang keduanya juga teman saya ngasih modal, beliau juga sebagai doktor, beliau sebagai dosen di Setain Kudus, dan juga beliau juga seorang ulama, kiai cendekiawan masih muda. Jadi itu yang terutama. Yang selanjutnya kepada orang tua, keluarga, dan juga para teman-teman produksi, para sales, saya ucapkan beribu-ribu terima kasih. Semoga kita semua diberikan rezeki yang halal dan berkah semuanya, dan bisa jadi untuk rezeki yang bisa untuk kita beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Pak. Terutama istri juga ya? Istri, apalagi istri tercinta, dia selalu mendukung saya, dan baik segi kesah-kesuh saya, pas lagi pusing, beliau selalu menghibur. Ketika saya lagi ngedon, beliau mensupport. Ketika kita lagi kebelabasan, beliau yang mengerem. Itulah, alhamdulillah saya punya istri yang cantik, dan juga lumayanlah pemikirannya bisa diajak bareng-bareng mau.